berdebat dengan ahli bidah. Nah kalau jangan berdebat dengan ahli bidah ya nggak usah nyalahin ahli bid'ah. Kita berpikirnya gini, selalu harus berpikir bahwa hakikat kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah saja. Tapi dari situ tetap kita tidak akan berhenti belajar, pasti. Tapi kalau ini haram, ini halal, ini udah selesai gitu doang gitu ya. Dia pakai kacamata kuda, tidak berpikir bahwa pendapat orang itu macam-macam. Dan penalaran orang terhadap suatu dalil itu juga bermacam-macam. Itu kalau mereka berpikirnya selalu begitu ya sudah mandek ilmuwan dia di situ. Tiap hari ceramahnya mikirin bid'ah, tahlil, bahas itu terus yang dibahas. Oh ini bid'ah zaman Rasulullah nggak ada, haram. Oh ini nggak zaman Rasulullah nggak pernah ngajarin bikin mauludan haram. Ya selalu dalam ceramahnya itu doang karena apa? Otaknya mandek di situ. Karena menurut dia yang benar hanyalah dia saja gitu loh. Tapi kalau kita berpikir bahwa kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah, sedangkan kemudian Allah itu ilmunya luas, maka tidak akan berhenti terus belajar. Tapi kalau sudah merasa kita belajar dan kemudian kita merasa paling benar, ya sudah mentok di situ. Makanya supaya kita mau terus belajar, kita harus selalu berpikir bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Selesai di situ. Maka karena Allah itu sulit untuk dijangkau keilmuannya, maka akan terus sampai kita belajar nggak sampai berhenti, terus menerus sampai mati. Karena apa? Ternyata ulama-ulama yang sangat hebat pun dalam memahami satu ayat, mereka ternyata berbeda-beda. Pada akhirnya ternyata kita berpikir lagi, ternyata memang kebenaran Allah itu yang mutlak itu hanya Allah gitu loh. Anda mau siapa yang mengaku paling benar antara imam mazhab? Mereka juga nggak pernah mengaku paling benar gitu loh. Bahwa ini pendapat saya dan menurut saya pendapat saya itu paling benar. Imam Maliki salah, Imam Hanafi salah, Imam ini salah. Yang benar cuma saya doang. Imam mazhab pun nggak pernah mengatakan begitu. Karena apa? Mereka tuh yakin bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Kebenaran mutlaknya ya, kebenaran mutlak. Kalau manusia kebenarannya relatif. Al-Quran itu ya benar mutlaknya, Al-Qurannya. Tapi kitab tafsir Al-Quran ya itu relatif. Karena tafsir itu yang buat manusia. Kalau Al-Quran itu yang buat Allah gitu ya. Jadi itu kebenarannya mutlak. Tapi tafsiran Al-Qurannya itu kebenarannya relatif. Seorang dokter kemudian hijrah, kemudian Anda jadi ustadz. Justru akan lebih bagus lagi kalau Anda berbicara agama dari sudut pandang kedokteran. Contoh gaya hidup Rasulullah itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Anda kaji saja dari sudut pandang kedokteran bagaimana. Itu akan lebih bermanfaat daripada Anda lulusan kedokteran yang sangat hebat, nggak bisa ngaji, tiba-tiba Anda berhijrah tafsir Quran. Terus Anda langsung menyampaikan ayat-ayat Al-Quran gitu loh. Itu fatal. Lo ngaji aja belum beres, terus sudah ceramah gitu loh. Paling benci lagi ada seorang pendeta atau mu'alaf gitu ya. Tiba-tiba baru mu'alaf, tiba-tiba dia ceramah kemudian menjelek-jelekan agama dia yang dulu. Itu saya paling benci. Walaupun saya juga mempelajari agama Kristen. Ada mantan pendeta masuk Islam. Ya baru masuk lah. Cuman karena kata-katanya dia menarik untuk diundang ceramah. Dan isi ceramahnya selalu tiap hari itu, ceramahnya itu selalu menjelek-jelekan agamanya dia yang dulu. Itu justru nggak benar. Biarlah itu masa lalu Anda gitu loh. Nggak usah dijelek-jelekan agamanya. Agama yang dulunya ya. Ya Anda lakukan saja. Kenapa saya dapat hidayah dari Allah? Karena ternyata Islam itu begini-begini. Selesai di situ. Teruskan Anda belajar Islamnya, kembangkan Islamnya. Nggak usah jelek-jelekin. Agama Kristen itu konsepnya salah begini. Ya mereka juga tahu. Kita yang mendengarkan orang Islam yang tidak mempelajari Kristen pun, mereka tahu kalau mereka agamanya salah semua. Makanya kemudian dia tetap berikan tentang Islamnya. Jangan setelah dia masuk Islam, dia menjelek-jelekan agama yang dulu. Itu nggak benar. Itu namanya dia nggak move on.
flashback terus ya, lihat ke belakang deh. Salman Al-Farisi dulunya Kristen, kemudian dia masuk Islam. Apakah kemudian ketika setelah Rasulullah wafat dia berdakwah, kemudian dia menjelek-jelekan agama yang dulu? Enggak. Tetap dia yang sampaikan kebenaran-kebenaran Islam, kebaikan-kebaikan Islam. Abdullah bin Salam, dulu namanya Husain bin Salam, waktu dia orang Yahudi dari Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, dan sangat alim dan dalam ilmu agama Islamnya, karena dulu beliau seorang Robi Yahudi. Itu dalam penyampaian dakwahnya nggak pernah ngejelek-jelekin agama dia yang terdahulu. Ya sudah, itu agama saya yang dahulu, saya sekarang Islam, saya akan menyampaikan Islamnya, bukan menjelek-jelekan agama yang dahulunya. Kalau dia menjelek-jelekan agama yang dahulunya, itu namanya dia nggak move on. Banyak sekarang itu orang udah masuk Islam, minta masuk Islam gitu kan. Tapi justru setelah dia masuk Islam, bukannya dia menyampaikan kebenaran Islam, tapi justru menjelek-jelekan agama dia. Nggak perlu begitu. Itu bikin orang pada kesel. Akhirnya orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim ingin mengikuti jejak dia, akhirnya nggak jadi, karena hati udah jelek-jelekin dulu. Sampaikan saja kebenaran-kebenaran Islam, nggak perlu ngejelek-jelekin agama orang lain. Sama artinya seolah-olah kita pengen tampil ganteng dengan cara menjelek-jelekan wajah teman kita, teman orang lain, itu sama seperti itu. Kalau lu ingin menampilkan wajah Islam yang baik, jalankan jalankan akhlak yang baiknya. Enggak usah ngejelek-jelekin penganut agama yang lain. Kalau Anda ingin terlihat ganteng dengan Islam Anda gitu, dengan terlihat tampan dengan Islam Anda, ya lakukan saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kebaikan-kebaikannya, lakukan saja ibadah-ibadahnya tanpa menjelekkan orang lain. Mereka akan tertarik sendiri. Wah, agama itu salah ini. Iya, menurut kita agama yang lain juga salah, tapi nggak perlu begitu juga. Tiap mimbar dibahas lagi, dijelek-jelekin. Ada Tuhan terbentang di kayu mati salib. Itu namanya udah penistaan menurut saya. Sedangkan Allah itu melarang kita menghina agama sesembahan mereka. Nanti mereka juga akan membalas hinaan itu dengan hinaan yang sama. Kita itu dilarang kok menghina agama lain. Allah itu yang ngomong, Allah yang merintahin jangan menghina sesembahan yang lain. Karena nanti juga mereka akan menghina agama kita. Orang masuk Islam tiba-tiba kok ngejelekin agama dia, itu paling nggak suka. Ya saya juga belajar Kristen, saya belajar Hindu, tapi bukan untuk menjelek-jelekan, dan itu sebagai pengetahuan. Untuk apa kalau kemudian dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia menghina yang tempat yang dulu? Sama aja tuh istilahnya. Ada mantan preman kemudian dihijrah, kemudian menjelek-jelekan masa lalunya dia. Toh mungkin Allah memberikan jalan itu karena kamu sudah melalui proses itu. Allah kasih petunjuk gitu loh. Dan bersyukurlah Allah kasih petunjuk itu. Nggak usah menjelek-jelekan masa lalu kita yang dulu. Itu sudah, yang lain sudah move on, sudah, itu menjadi pembelajaran saja. Banyak sekarang ustaz-ustaz di YouTube. Hampir semua Bang. Masuk Islam, alhamdulillahnya sih dari Corbuzier masuk Islam sama Gus Miftah yang nggak ngejelekin agama lain, jadi dapat bimbingannya yang bagus lah gitu dari Corbuzier. Jadi walaupun kemudian dia dulu Katolik, dia tetap menghormati Katoliknya, tidak menjelek-jelekan Katolik. Itu sudah fase yang lama, dia buka itu lembaran lama, sekarang lembaran baru, ya udah fokus pada lembaran baru. Jadi kalau kita menghina agama lain, itu seolah-olah kita pengen tampil cakep dengan menghina tampilan orang lain gitu aja. Oh jangan pilih barangnya itu jelek-jelek, soalnya kita membaguskan dagangan kita nih semua. Tapi dengan customer datang, kita udah bukannya kita menawarkan dagangan kita dengan kelebihan barang kita gitu kan, dagangan kita, tapi justru kita menjelek-jelekan dagangan orang lain. Itu sama seperti kita menjelekkan agama itu. Karena itu ya memang kadang-kadang ya laku gitu, memang laku, dagangan begitu laku. Menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan agama itu menjadi ada pasarnya tersendiri gitu loh. Benar. Laku yang begitu. Laku.
Kalau nggak gitu dia Makanya yang nggak laku itu kayak ceramahnya Cak Nun, ceramahnya nggak laku karena dia berpikir bagaimana bukan agama yang menjadi tujuan, tapi Allah. Agama itu jalan. Kalau saya ngelihat orang mana dalilnya ini dalilnya Allah Gusti. Jadi anggapnya orang-orang kiai-kiai yang kayak almarhum Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair. Itu kalau ceramah nggak pakai dalil-dalilan gitu. Gus Mus, Habib Lutfi, jarang beliau sih ngucapin dalil gitu loh. Udah kenyang dengan dalil, mereka beliau itu udah kenyang. Maka yang disampaikan adalah intisarinya gitu. penting terima matang aja. Terima kita yang orang awam, orang bodoh itu terima matang. Nggak usah repot-repot lah. Ya sama lu sakit datang ke dokter. Kemudian dikasih resep obat. Kan lu nggak nanya, "Dok, kenapa obat ini nggak mau obat ini?" Kan enggak. Lu percaya aja. Lu percaya dengan taklid. Taklid buta. "Dok, kenapa obatnya ini nggak pakai obat ini? Kenapa harus minumnya 3 kali, nggak sekali aja?" Gitu kan enggak. Lu nurut-nurut aja. Karena lu udah percaya dia ahli gitu loh. Nah, kita sudah percaya bahwa seorang almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, Habib Lutfi, ulama-ulama yang sekarang ya, yang kontemporer gitu, Gus Mus, itu kita sudah percaya mereka itu ahli agama. Nggak usah nanya dalilnya. Iya. Dikasih matang kok. Ya sama Tinggal sama. makan udah. Kalau lu beli etalase ke gua gitu, "Bang, beli etalase ukuran sekian kacanya berapa mili?" Pakai 5 mili. "Bang, kenapa nggak pakai yang 3 mili aja sih?" Gitu. Nggak perlu, udah terima beres aja gitu kan, nanti kalau pecah ntar gue ganti, udah gitu aja kan. Tapi kalau mau tanya detail sih nggak masalah gitu, Kelamaan bang. reklaman teknis itu. Tapi memang ada yang harus begitu, yang belajar begitu ya ada gitu. Untuk belajar. Untuk belajar ada. Silakan datang aja tuh ke pesantren. Kan intinya kan gitu. Mereka. Iya. Lu nanya dulu. Udah datang aja ke pesantren. Diundang pesantren ya nggak mau. Gua tahu siapa. Dikasih kop surat, dikasih bidikan baik-baik, dikasih makan malah. Saya kasih makan, nggak ada racunnya. Saya undang. Tapi ketika diundang kayak gitu, mereka nggak mau, alasan apa? Kita nggak perlu berdebat dengan ahli bid'ah, cuma kayak begitu kan ada. Berarti udah mantek di situ, dasarnya dia menutup Susah. diri. Ada kok ustadz salaf itu yang salafi, salah. Kita nggak perlu berdebat dengan ahli bid'ah. Nah, sekarang Anda nyalahin saya, jadi saya punya alasannya, punya dalilnya. Ayo kita duduk bareng, ngopi. Kalau lu mengatakan rokok haram, udah ngopi kan nggak haram nih, ngopi aja. Biarin yang haram itu gua aja yang lakuin, rokok gitu maksudnya. Lu nggak usah rokok gitu. Lu ngopi aja, mau teh, susu gitu, atau kelapa muda gitu. Tapi saya punya dalil nih, dalilnya nanti ayo tapi ngobrol yang enak, tempatnya di mana, atau mau ke pesantren saya ayo gitu kan. Mulai banyak yang begitu. Iya. Ntar saya yang bikin panggungnya saya, yang bikin tendanya saya, yang siapin logistik saya gitu aja. Tenang aja, kami juga datang. Toh mereka juga nggak mau. Alasannya apa? Kita nggak perlu, jangan berdebat dengan ahli bidah. Nah kalau jangan berdebat dengan ahli bidah ya nggak usah nyalahin ahli bid'ah.